Spirometri merupakan bentuk fasilitator pengukuran aliran udara dan volume paru-paru. Spirometri memungkinkan peninjauan volume yang diukur pada mulut dan bersama dengan pengukuran volume paru memberikan evaluasi komprehensif semua kompartemen paru. Sekarang saya akan menjelaskan istilah-istilah yang perlu kita ketahui dalam spirometri. Pertama adalah volume tidal atau VT, merupakan volume udara normal saat kita melakukan inspirasi dan ekspirasi biasa. Itu nilainya 500 ml. Lalu ada IRV atau volume cadangan inspirasi, merupakan volume udara yang dapat kita hisap saat melakukan inspirasi maksimal. Nilainya sekitar 3000 ml. Dan kemudian ada ERV. Ini merupakan volume udara ekstra maksimal yang dapat kita keluarkan saat kita melakukan ekspirasi maksimal yang bernilai 1100 ml. Dan terakhir, RV atau residu fungsional. Volume residu merupakan volume udara yang masih tetap di paru-paru setelah kita melakukan ekspirasi maksimal yang bernilai 1200 ml. Dan kemudian komponen-komponen kapasitas paru. Yang pertama adalah FRC atau kapasitas residu fungsional, merupakan volume udara tersisa di paru-paru ketika saat akhir ekspirasi normal. Ini merupakan gabungan antara volume residu ditambah volume cadangan ekspirasi. Dan kedua adalah IVC atau kapasitas vital, merupakan volume udara yang dapat kita keluarkan setelah kita melakukan ekspirasi maksimal dan ekspirasi maksimal yang bernilai 4600 ml. Dan kemudian ada total lung capacity, kapasitas total paru-paru, yang merupakan volume maksimum udara sehingga paru-paru mengembang maksimal. Ini merupakan total dari IRV ditambah VT tambah IRV tambah RV yang bernilai 5800 ml. Lalu FOV1 atau Forced Expiratory Volume in 1 second, merupakan volume udara dalam 1 detik pertama ketika kita melakukan ekspirasi maksimal. Lalu ada juga FVC, merupakan volume udara total ketika kita melakukan ekspirasi maksimal. Kemudian di sebelah kanan terdapat PEF yang merupakan singkat dari Peak Expiratory Flow, merupakan laju aliran udara maksimal yang dicapai dan terjadi pada fase yang sangat awal dari ekspirasi. Kemudian ada FOF yang merupakan singkatan dari Forced Expiratory Flow. Nah, di sini ada FOF75, FOF50, dan FOF25. Maksud dari FOF75 adalah laju aliran udara maksimal yang diukur pada proses 75% dari ekspirasi maksimal. Lalu FOF50 juga sama, jadi merupakan laju udara maksimal yang diukur saat 50% dari proses terjadinya ekspirasi maksimal. Begitupun juga dengan FOF25. Spirometri adalah metode tes fungsi paru yang mudah dan sederhana untuk dilakukan. Prosedur ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat spirometer dengan gambaran seperti sketsa di bawah ini. Tetapi hal ini juga dapat digantikan apabila tidak ada dengan menggunakan ember yang diisi dengan air, diberikan skala, dan kemudian pasien diminta bernapas sekuat-kuatnya dengan menggunakan selang. Pada prosesnya terdapat kriteria yang harus dipenuhi, misalnya manuver ekspirasi normal yang maksimal dan kontinu selama tes dan dimulai dari proses inspirasi penuh. Kemudian dimulai dengan cepat, tidak ada pengakhiran prematur kecuali pasien tidak sanggup, misalnya pada sesak nafas, tidak ada kebocoran pada alat, tidak ada batuk, tidak ada penutupan glotis yang bisa saja dilakukan pada falsafah manuver, tidak ada obstruksi mulut, serta tidak ada nafas tambahan yang dilakukan. Ini adalah gambar dari spirogram normal yang digunakan melalui metode dry wedge bellows spirometer. Pada nilai ini, Anda dapat melihat bahwa FOV1 dan FVC-nya di atas 80% dari yang diprediksi. Sementara rasio FOV1 per FVC di atas 0,7. Sekarang kita berlanjut ke bagian kesalahan akibat prosedur yang dilakukan tadi. Kita ambil contoh pada batuk. Pada batuk, Anda dapat melihat adanya suatu pengambilan nafas yang tidak sempurna, bahwa dia tidak membentuk suatu kurva yang lurus, tapi dia malah membentuk suatu bengkok. Dapat Anda lihat di sini.
yang akan mengubah hasil interpretasi. Kemudian ada juga misalnya penutupan prematur dari glotis. Dapat Anda lihat FVC-nya tidak tercapai. Ini juga dapat mengubah hasil interpretasi. Lanjut, tidak berada pada kondisi TLC, artinya dia tidak melakukan inspirasi maksimal gitu. Makanya Anda juga lihat dia juga mengalami FVC yang tidak normal, di bawah seharusnya. Usaha submaksimal ini juga sama, ada penurunan FVC. Dapat Anda lihat dari atas sini yang normal ke sini yang abnormal ya. Ada juga poor start atau start yang buruk tadi, di mana harusnya FVC kan tercapai dalam 1 detik dengan nilai 80% dari FVC. Pada kasus ini tidak tercapai hal itu. Dapat Anda lihat sangat pendek dibandingkan yang lain. Ini adalah spirogram bentuk lain dengan menggunakan metode normal maximal expiratory and inspiratory flow volume loop. Pada kelainan prosedur di sini dapat juga kita gambarkan beberapa abnormalitas dalam keadaan ini. Pada kondisi normal dari volume flow curve tadi, dapat Anda lihat adanya peningkatan yang cepat dalam proses ekspirasinya. Itu merupakan yang diterima. Apabila Anda melihat kelainan-kelainan pada gambar ini, kita lihat di sini satu. Permulaannya tidak cepat. Itu tidak dapat dinilai dengan jarak ekspirasinya terlalu panjang. Perlu dilihat juga bagian yang lain, misalnya pada kondisi usaha submaksimal yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan dari penilaian ekspirasi maupun inspirasi. Kemudian penutupan prematur dari glotis. Memang awalnya cukup baik tingkatnya, tapi menutup terlalu cepat. Itu juga dapat mengubah interpretasi dari kapasitas vital, kapasitas paru-paru. Tidak berada pada total lung capacity juga menyebabkan penurunan interpretasi juga dalam kurva ini. Usaha yang submaksimal dalam inspirasi, kita lihat ini bagus ekspirasinya, tapi ketika inspirasi mungkin karena dia sudah kecapean, sudah kehabisan tenaga, harusnya berada di sini, dia sekarang hanya ada di sini. Juga mengubah interpretasi. Batuk, apabila kita lihat normal naiknya, tapi ketika turun, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, ada suatu periode di mana ketidaknormalan, ketidakteraturan, tidak lurus seperti di gambar ini. Itu adalah ciri dari batuk. Memang akhirnya kondisi inspirasinya normal dan penutupan dari atau oklusi dari lidah, ekspirasi jadi melemah dibanding seharusnya. Tapi kondisi inspirasi ada pengaruh tapi tidak begitu besar. Jadi, setelah kita mengenal apa saja kriteria keberhasilan spirometri, gambaran spirogram maupun loopnya, serta berbagai macam kesalahan prosedur, sekarang kita beranjak ke fungsi sebenarnya dari spirometri. Spirometri merupakan suatu teknik pemeriksaan yang dapat mengklasifikasikan kondisi pernapasan penderita, baik normal, menderita obstruktif, menderita penyakit restriktif, maupun campuran. Klasifikasi tersebut dapat kita lihat dalam gambar berikut. Pada kondisi obstruktif, contoh, apa contohnya? Asma misalnya, FEV1 berada di bawah 80% yang tadi nilai normal, serta rasio FEV1 per FVC akan di bawah 0,7. Kalau pada kondisi restriktif, contoh pada penyakit paru interstisial, yang misalnya kita lihat dengan kelainan pada lobus paru bawah yang biasa kita temui, yaitu pneumonia misalnya, kemudian ada kelemahan untuk pernafasan, maupun ada kyphoscoliosis, FEV1-nya akan normal atau sedikit berkurang. Dapat Anda lihat di situ. Tapi rasio FEV1 banding FVC-nya bisa normal hingga di atas 0,7.
Kemudian untuk campuran, kalau campuran jadi keduanya, FVC-nya turun, ya di sini, FEV-nya turun. Dapat terjadi karena obstruksi saluran pernafasan sebagai konsekuensi penutupan saluran nafas. Hasilnya ada trapping dari gas pernafasan. Untuk hal ini perlu pemeriksaan total lung capacity. Berikut ini adalah algoritma untuk interpretasi spirometri. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan di awal. Paling penting, cek dulu FEV1 banding FVC. Apabila rendah, tadi dikatakan di bawah 0,7 atau 0,8 gitu, maka kita lihat lagi. Bila normal, persentase FVC-nya dibandingkan nilai terprediksi, itu katakan obstruktif. Tapi, kalau nilainya rendah, dapat kita lihat apakah dia ini gabungan atau obstruksi yang berat. Untuk mengeceknya, perlu Anda pastikan terlebih dahulu dengan menggunakan tes pakai bronchodilator. Contoh bronchodilator di sini adalah salbutamol. Dengan penggunaan salbutamol ini, kita coba lihat interpretasinya. Apakah ada peningkatan FEV1 sebesar 12% atau peningkatan volume FVC tadi sebesar 200 ml. Kalau ada, kita nyatakan dia memiliki respon yang baik terhadap bronchodilator, tapi kalau tidak ada, maka dia responnya sudah buruk. Ini kasus yang berat artinya. Kemudian kalau ada kasus yang FEV1 banding FVC-nya normal, dapat kita lihat apabila dia FVC persennya 80% di atas nilai terprediksi, maka tetap kita katakan normal. Tapi apabila kapasitas vitalnya menurun, itu kita katakan restriktif. Untuk prosedur ini juga dapat menilai berat dengan penyakit. Dapat kita lihat di dalam tabel berikut. Apabila tingkatnya masih di atas atau sama dengan 80%, pada asma yang didasarkan pada Global Initiative on Asthma atau GINA, kita katakan dia intermittent, hanya pada waktu tertentu. Kalau pada kondisi persisten yang ringan, masih juga tetap sama 80% kira-kira. Tapi apabila sudah mulai moderat, sudah mulai sedang, nilainya 60-80%. Dan kalau berat, sudah di bawah 60% nilai yang terprediksi. Untuk COPD juga bisa kita lihat. COPD kita gunakan standar dari Global Initiative on Obstructive Lung Disease atau GOLD kita singkatkan, dengan menggunakan rule 30, 50, 80 untuk menilainya biar mudah. Apabila masih ringan, maka FEV1-nya masih 80%. Lebih dari 80%. Kemudian untuk moderat 50-80%, apabila dia sudah berat nilainya 30-50%. Apabila sangat berat yang bisa menyebabkan sampai kematian, yaitu bernilai dari 30% di bawah nilai yang terprediksi.